Kita percaya bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami datang padamu, kuduskan dan sucikanlah kami, layakkan kami agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan Tuhan pada saat ini. Kami ingin bersekutu denganmu Bapa. Layakkanlah kami umat-Mu, sehingga kami semua menikmati hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Worthy is the Lamb. Kerinduan kita tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan sumber kekuatan kita. Worthy is the Lamb. See the moon its more.
Buat hati kami terus bergelora kepadamu. Buat hati kami terus memikirkan dirimu. Buat hati kami umatmu terus mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Roh Kudus yang manis, jamah setiap hati kami Tuhan. Jangan Kau biarkan dunia merebut perhatian kami anak-anak. Seindah apapun yang disodorkan dunia, Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari-Mu. Sesungguhnya kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang tak henti-hentinya terus mengajari kami, mendidik kami, dan membimbing kami sampai hari ini. Karena itu kami mau Roh Kudus Engkau jamah kami, bimbing kami, nyatakan kebenaran, perbaharui kelakuan kami, tegur kami Tuhan. Kalau masih ada hal yang Kau pandang kurang baik di hadapan-Mu, karena firman-Mu itu yang akan mengubah hidup kami. Kami siap Tuhan seperti tanah liat di tangan penjuna. Demikian kami mau Kau bentuk kami dengan kebenaran Roh Kudus. Kami buka hati kami Tuhan, urapi setiap pikiran kami, berikan roh pengertian dan hikmat-Mu Tuhan, agar kebenaran-Mu boleh kami mengerti. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Roh Tuhan Allah ada pada kami yang mengurapi hamba-Mu. Biar Engkau mengambil alih dan Kau berbicara sendiri kepada umat-Mu Tuhan, lewat mulut lidah hamba-Mu ini. Biar Tuhan berkarya di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, kami naikkan doa kami. Haleluya, haleluya. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kelanjutan dari khotbah saya minggu yang lalu. Kita bisa berjumpa kembali, dan saat ini saya akan sampaikan tentang bagaimana kita bisa diangkat oleh Tuhan. Ada syarat-syarat apa saja yang harus kita ikuti atau yang harus kita siapkan agar kita semua bisa diangkat. Saudara pengen diangkat kan? Kita semua ingin agar saat bunyi sangkakala itu disampaikan, kita boleh ada dan siap untuk bersama-sama mengikuti pesta anak domba. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan beberapa hal yang ada 7 hal yang harus kita siapkan sebagai gereja Tuhan agar kita semua bisa menikmati pernikahan anak domba. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Ya, dikatakan demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang, bisa malamnya pada waktu kita tidur, atau besok paginya kita belum sempat bertobat, tiba-tiba Tuhan sudah ngangkat kita, atau kita dengar teman-teman kita udah diangkat. Nah, kita nggak mau itu. Jadi sebelum kita mau istirahat, kita mau serahkan hidup kita, minta ampun di hadapan Tuhan, bertobat, ya. Kenapa seperti itu? Jangan kita berpikir, loh Bu, saya kan udah Kristen lama, ya.
saya udah melayani, bahkan saya seorang pendeta lagi. Saudara nggak jamin berapa lama kita ikut Tuhan. Mungkin ada yang sejak kecil saudara ikut Tuhan, ya. Tetapi kalau iman kita hanya sebatas rutinitas, hanya agamawi, maaf saudaraku, kita tidak punya pengenalan pribadi dengan Tuhan, maka kita tidak bisa diangkat. Jadi kita harus bertobat dari manusia lama kepada manusia baru. Ini syarat pertama, nggak bisa diganggu gugat, ya. Kita dengan kondisi punya power syndrome, dengan kebiasaan-kebiasaan lama, kita tidak bisa bertemu dengan Raja kita. Kita harus bertobat dan diubah menjadi tubuh yang baru, artinya tubuh kemuliaan, kelahiran baru, ya, hidup yang baru. Nah, saudaraku, ada tanda-tanda sih memang kalau kita udah hidup dalam pertobatan, ya. Yang pasti keluar ada buah roh dari perkataan kita, kata-kata kita tidak menyakiti orang lain, pikiran kita tidak negatif, tidak mudah membuat hal-hal yang tidak baik, ya. Selalu yang kita ucapkan adalah kata-kata yang membangun. Kita bisa melakukan seperti yang ditulis dalam buah roh itu. Kita penuh kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kemurahan hati, dan sebagainya. Nah, saya yakin semua kita sudah tahu bagaimana dan apa yang Tuhan cari di dalam diri mempelainya, yaitu punya karakter Kristus. Kalau kita nggak punya karakter Kristus, bagaimana kita bisa diangkat bersama Tuhan? Kalau kita berbeda, ya, berbeda. Nah, kita lihat di dalam 7 jemaat ini, nanti satu persatu kita akan perhatikan. Dikatakan kepada jemaat, ya, kepada jemaat yang ada di Efesus, mereka itu betapa sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Padahal kalau saudara baca di atasnya, itu mereka itu termasuk kelompok gereja yang sudah luar biasa, ya. Mereka tekun dalam penderitaannya, mereka bisa melakukan banyak hal, mujizat dan sebagainya. Boleh dikatakan kalau sekarang itu wah, sudah bisa mendoakan orang dan sebagainya, bisa berbahasa roh, bisa mengadakan mujizat itu kan bukan sesuatu level rohani yang biasa, ya. Mereka itu orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Tetapi mengapa Tuhan di sini masih mengecam mereka? Bertobatlah sebab bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi rupanya mereka banyak melakukan pelayanan, banyak melakukan kegiatan dan sebagainya. Saudaraku, itu hanya rutinitas dalam tanda kutip, ya, rutinitas. Jadi tidak ada passion, tidak ada gairah, tidak ada gelora, tidak ada cinta, mula-mulanya nggak ada, garing, ya. Jadi melayani ya melayani, memimpin pujian ya memimpin pujian, berdoa ya berdoa, melakukan kegiatan aktivitas pelayanan dilakukan, tapi karena tugas, karena panggilan, bukan karena aku mengasihi Yesus dan Ia sudah mati bagiku dan aku harus memberikan itu, ya. Jadi kalau kita selama ini hanya begitu, saudaraku, kita dikatakan seperti jemaat di Efesus, bertobatlah. Iya, bertobatlah. Sekali lagi saya mau bilang kepada saudara bahwa yang disebut orang dewasa rohani bukan karena dia sudah lama mengikut Tuhan, sudah lebih dari 25 atau bahkan 50 tahun dia itu sudah dikatakan dewasa rohani. Saya bilang belum tentu. Ada orang yang secara umur udah lama sekali, ya, mengikut Tuhan, tetapi di dalam pengiringan akan Tuhan dia masih seperti anak-anak yang hanya mau dilayani dan tidak mau melayani orang lain, yang hanya mau diberi dan tidak mau memberi, hanya mau ditolong nggak mau menolong. Hanya anak kecil yang suka begitu, kan? Jadi saudaraku, nggak bisa seperti itu. Kita harus mulai bertumbuh dan dewasa. Hanya mempelai dewasa lah, hanya orang-orang dewasa lah secara karakter yang bisa diangkat oleh Tuhan, ya. Sedangkan anak-anak mana mungkin ada anak-anak di bawah usia yang bisa masuk dalam pelaminan. Tidak bisa. Hanya orang-orang yang dewasa, ya, di atas 18-17 tahun, mereka yang itu pun masih harus mengalami didikan lagi, ya.
Itu yang disebut dewasa. Jadi bukan tergantung dari usia panjang pendeknya mengikut Tuhan, atau karena dia seorang anak pendeta atau dia sudah melayani, bukan itu standarnya. Tetapi kalau roh yang bernyala-nyala atau cinta mula-mula itu tidak ada lagi di dalam dirinya, maka tidak bisa diangkat. Ya, bahkan di sini katakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ini ternyata dosa yang serius. Saudara masih pergi ke gereja, aktif ke gereja, bahkan masih melayani, tetapi tidak ada passion, tidak ada gelora, tidak ada cinta mula-mula, tidak ada gregetnya. Ya, semua hanya rutinitas. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, Alkitab mengatakan. Jadi syarat pertama, saudara, kita harus sungguh-sungguh bertobat setiap hari. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini orang yang punya cinta, orang yang bergelora. Ya, kita bisa melayani tanpa kasih. Tapi saudara, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan seperti itu. Kenapa? Objek yang kita layani itu adalah hati. Ya memang orang, tapi targetnya kan hati. Jadi kita harus melakukannya dengan hati, bukan hanya karena kepandaian, bukan karena di perkataan saja, tetapi sungguh-sungguh diangkat dari hati. Walaupun bahasanya, lagunya, nyanyiannya biasa-biasa, tetapi karena di sini diangkat dari roh yang bernyala-nyala, ya, dengan kasih Tuhan yang besar dasarnya itu, maka orang-orang yang kita layani, mereka juga akan merasa terjamah hatinya, karena kita angkat semua itu dari hati. Perhatikan saudara-saudara, karena Tuhan itu mengenal hati kita, ya. Sekarang yang kedua, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan untuk agar kita semua terangkat. Yang kedua adalah kita ada pada saat bunyi sangkakala. Pada waktu kemarin, ya, saya sudah sampaikan kapan itu akan terjadi. Kalau kita dengar-dengaran dan kita mendengar dari bumi ada tiupan sangkakala dari sorga, malaikat-malaikat Tuhan itu meniupkan sangkakala, dan detik itu kita mendengar bunyi sangkakala itu, dan dalam sekejap maka tubuh kemuliaan ini, tubuh daging kita ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi semua yang fana, yang jasmani ini akan tertinggal, baju, anting dan semuanya itu akan tertinggal, ya. Dan di saat itulah maka Tuhan akan menjumpai kita, Tuhan akan menjemput kita. Nah, saudaraku, kalau saudara di titik pas Tuhan menjemput saudara dan saya, kita ada dalam tempat di mana kita dalam panggilan kita. Ya mungkin kita nggak tahu maksudnya apa ini dalam panggilan. Saudara, kita semua itu dipilih Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, bahwa sebelum dunia dijadikan atau pada saat kita dilahirkan, ya, Tuhan itu sudah punya desain. Tuhan itu punya blueprint buat setiap kita. Tuhan sudah punya pekerjaan yang baik, dikatakan di situ, untuk setiap kita. Jadi Tuhan sudah mempunyai berikan talenta kepada setiap orang, dan itu yang harus dikembangkan. Kalau kita tidak di titik panggilan itu, saudaraku, maka engkau gak diangkat. Kenapa? Karena tidak melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Loh, Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu. Tapi Tuhan bilang, maaf nak, aku tidak kenal engkau. Loh, kok bisa gak kenal? Sebab aku gak pernah panggil engkau melakukan hal itu. Itu yang juga Bapak Ibu, saya selalu bertanya, saya selalu meminta Tuhan koreksi. Ya, apakah Tuhan memang izinkan, suka dengan apa yang saya lakukan? Saya berusaha untuk melakukan apa yang Bapak tugaskan, apa yang Bapak inginkan. Saya berusaha hanya melakukan tugas itu. Dulu bertahun-tahun saya pikir menjadi seorang pendeta, gembala di sebuah gereja, menggembalakan jemaat itu adalah panggilan saya. Ternyata saudara, pada saat bergulirnya waktu dan satu saat Tuhan berbicara pada saya pribadi, dan Tuhan katakan begini dalam Yesaya 49 ayat yang 6, terlalu sedikit engkau menjadi hambaku untuk memelihara umatku Israel, aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Wah, saya pikir jadi gembala jemaat aja susah, apalagi menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya pikir modelnya gimana? Terang itu pasti bicara pengorbanan, udah pasti itu. Ya, saudaraku, itu udah pasti. Tetapi di sini saya nggak tahu. Saya belum langsung deal waktu itu. Tapi saya kata, Tuhan,
tolong berikan saya sedikit waktu untuk saya bisa mengenal Engkau, mengenal apa sih sebenarnya yang Kau inginkan dariku. Setelah seminggu saya berdoa, berpuasa untuk sebuah visi ini, akhirnya Roh Kudus itu menjamah hati saya, dan dengan ringkas cerita saya katakan, oke Tuhan, aku siap. Tapi Tuhan itu gak bisa dibujuk, saudara. Ya, dia mau tahu, walaupun di lip saya katakan, Tuhan aku siap untuk melakukan apa yang Kau inginkan, terang bagi bangsa-bangsa, oke. Tapi aku gak tahu bagaimana caranya. Tolong Tuhan ajari aku. Ya, step by step, gak apa-apa. Aku akan ikuti didikanmu. Aku akan belajar serius supaya rencanamu, bukan rencanaku, rencanamu, pekerjaan baik yang Kau siapkan kepadaku, blueprint atas hidupku, itu semua tercapai. Nah, di saat itulah saya mulai setiap step by step, setiap langkah demi langkah, saya selalu bertanya, saudara, apa yang terjadi? Pada detik saya menyerahkan hidup saya masuk di dalam panggilannya, maka saya ditemukan dengan pendoa kota, pendoa bangsa. Saya ditemukan dengan orang-orang yang bisa sudah dari tahun ke tahun itu. Saya ditemukan dengan orang-orang yang sama visinya dengan yang Tuhan taruh di sini. Ya, dan di situ tiba-tiba di roh saya itu rasa cinta kepada jiwa-jiwa itu bisa meledak sekian persen, ya, meningkat sekian persen. Dan begitu saya lihat bendera merah putih, begitu saya lihat jiwa-jiwa, seperti ada yang menekan di perut saya, dan saya tidak akan tahan, saya tidak akan berhenti sebelum saya mengerang-ngerang seperti seorang yang mau melahirkan. Itu yang saya rasakan, ada perubahan secara roh yang ada terjadi dalam hidup saya, tubuh saya, saudaraku. Dan di situ saya merasa, Tuhan, ada apa sebenarnya? Engkau sudah memulai dengan pekerjaanmu dalam hidupku, Kau ubah hidupku lebih dahulu. Dan saudaraku, yang paling penting yang belum pernah ada dalam hidup saya, yang Tuhan kerjakan adalah cinta kepada jiwa. Itu udah gila, saudara. Ya, kalau saya melihat ada orang yang berdosa, saya melihat ada orang yang miskin, orang yang tidak punya, orang yang teraniaya, orang yang diperlakukan gak adil dan sebagainya, orang yang diperlakukan buruk, ya, di sini rasanya ada belas kasihan yang besar, dan seolah aku harus menolong mereka, aku terbeban mereka. Bukan itu saja, saudaraku, tapi rasa seolah saya itu ikut menjaga kota saya. City is my home. Kota di mana aku dibuang, di situ Tuhan ingin aku berdoa buat kesejahteraan mereka. Aku ingin mengusahakan bagaimana caranya supaya rakyat atau jemaat atau penduduk jiwa-jiwa yang ada di kotaku dan juga di bangsaku itu, mereka juga mengenal akan Tuhan. Di situ roh syafaat begitu kuat dalam hidup saya, begitu kuat menekan, sehingga satu saat saya diperlihatkan Tuhan sebuah penglihatan. Saya bangun tidur, saya melihat perut saya besar. Saya pikir saya mau melahirkan lagi. Tapi sebelum saya ngomong, tiba-tiba Roh Kudus itu bicara jelas, audible di telinga saya. Tidak, nak, engkau tidak akan melahirkan anak jasmani, tapi engkau akan melahirkan pendoa. Wow, saya pikir, Tuhan, ini apa lagi nih? Ya, melahirkan pendoa, karena Dia ingin membangun, membangkitkan generasi baru yang hatinya itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan tidak cari orang-orang yang pandai tetapi hatinya jauh. Tapi Tuhan cari orang-orang yang selalu hatinya merindu akan Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Karena itu detik itu, saudara, setiap kali saya ketemu dengan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, saya akan didik mereka, saya ajari, saya muridkan untuk mereka punya intimasi dengan Tuhan. Kalau saya ketemu dengan orang-orang yang belum di dalam Tuhan, saya doain mereka, saya bimbing mereka sampai mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan saya muridkan mereka untuk bisa menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, orang yang suka menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu panggilan saudara. Saudara harus bertanya, saudara harus tahu panggilan saudara. Kalau tidak, saudara nanti Tuhan panggil kita tidak di titik habitat saudara. Salah satu contohnya, saudara tahu Raja Wali, ya. Ada Raja Wali, anak-anak ada telur-telur, ya. Kemudian induk ayam ini bertelur.
menetas, dan ternyata di anak yang beberapa telur ayam itu udah menetas, anak-anak ayam udah lahir, dan salah satunya ada sebutir telur Raja Wali itu pun juga menetas. Dan begitu anak Raja Wali itu menetas, dan dia pikir ayam itu adalah induk saya, dan karena itu selama beberapa bulan, saudara, si Raja Wali kecil ini dia selalu mengikuti bagaimana ayam berjalan, bagaimana ayam makan, semua gerak-geriknya dia ikuti, sebab dia mindsetnya, dia berpikir bahwa saya juga ayam. Tapi setelah dia melihat ada Raja Wali besar melewati dia, loh kok sama ya, kok dia punya sayap, aku punya sayap. Dan disitulah dia tahu bahwa habitatnya itu bukan di darat. Berapa waktu yang dia lewati rugi, karena sebenarnya habitatnya bukan di darat tetapi di udara. Dalam waktu sekejap dia nggak perlu jalan kaki sehingga capek, tapi dia bisa gunakan sayapnya untuk terbang, dan dalam waktu sekejap dia bisa sampai bermil-mil, bisa menempuh jarak yang jauh. Nah, saudaraku, itulah bedanya kalau kita hidup di dalam panggilan Tuhan dengan yang tidak. Dan kesaksian saya boleh sharekan bahwa detik saya hidup dalam habitat saya, ya, hidup di dalam panggilan seperti yang Tuhan mau, saudara, wow, luar biasa. Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan ada productivity. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dulu sering saya kekurangan, tetapi sejak saya hidup di dalam panggilan, dalam habitat yang Tuhan tetapkan, saudaraku, saya tidak pernah mengalami kekurangan. Belum selesai berasnya, datang beras lagi. Belum habis uangnya, Tuhan kirim beruang lagi. Itu seterusnya. Dan saya mencoba untuk tidak berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, lakukanlah. Nanti saudara akan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, karena kita menyembah Tuhan yang sama, hidup dalam panggilan. Saudara harus tahu bagaimana dan apa yang harus kita siapkan, saudaraku, hari-hari ini. Bu, saya nggak ngerti panggilan saya di mana. Oke, saya bantu saudara untuk menemukan panggilan saudara. Saudara coba tes semua kegiatan-kegiatan pelayanan, pekerjaan apa saja. Entah saudara memberi makan orang, entah saudara memberkati orang, ya, entah saudara mendoakan orang, entah saudara membersihkan rumah ibadat, atau membersihkan rumah teman yang sedang sakit, atau saudara sedang menyanyi, saudara menyembah Tuhan, saudara memain musik. Semua jenis kegiatan itu saudara lakukan. Dari sekian banyak, nanti saudara akan rasakan, ya, mana di detik setelah saudara melakukan itu dan saudara merasakan, aduh, ini aku kok enak ya, enjoy ya, dan aku pingin itu terulang lagi kerjaan itu. Dan saudara merasa sangat senang sekali, bahagia yang luar biasa setelah saudara melihat orang yang saudara doakan itu sembuh, dan dia mengatakan, aduh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan di situ saudara merasakan sukacita yang luar biasa, dan saudara ingin mengulangi lagi. Itulah habitatmu, ya. Kalau saudara, wow, aku suka sekali pada saat saya berbagi kepada orang miskin, dan orang itu merasa bisa diberkati, dia makan lahap, dan dia senang, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saya merasa senang, Bu, setelah saya memberkati orang miskin itu, dan saya ingin mengulangi lagi. Disitulah habitat saudara. Lakukan, karena tidak ada orang yang sehebat saudara dalam saudara memberkati orang. Tuhan pakai tangan saudara untuk memberkati mereka, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan, Tuhan memakai saudara untuk mendoakan orang-orang yang teraniaya, terbelenggu, sakit dan sebagainya. Doakan mereka. Sentuhanmu lewat tanganmu, banyak orang-orang diselamatkan. Percayalah. Jangan kita iri, wah, aku pengen seperti dia menyanyi di gereja, aku pengen seperti dia memainkan musik, wah, keren itu. Kalau berdoa nggak dilihat orang, saudara, jangan lihat yang seperti itu, ya. Buat apa kita dilihat orang kalau tidak dilihat Tuhan? Kita mau cari yang dapat perkenanan Tuhan, amin. Kita nggak mau cari perkenanan manusia paling hanya bisa, wow, hebat, aku diberkati, hanya itu. Tetapi yang kita cari adalah perkenanan Tuhan, karena ini berhubungan dengan pengangkatan. Kalau kita di titik panggilan itu, maka Tuhan datang dan kita, wow, anakku, engkau sudah selesaikan tugasmu, mari datang hambaku yang setia. Saudara, jangan sampai, mana aku sudah kasih kamu talenta loh, kok malah disimpan?
ya nggak dikembangkan. Saudara, jangan kita menjadi hamba yang malas, jangan jadi hamba yang bodoh, tapi jadi hamba yang bijaksana, mengerjakan dan mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Oke? Puji Tuhan. Dan itu saudara, mari kita belajar terus agar kita terus hidup dalam panggilan, ya. Di dalam Yohanes pasal yang dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan orang dari antaramu di dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara-saudara, ini adalah jemaat, ya, firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna, ya, kepada jemaat di Smyrna. Mereka katakan supaya mereka setia pada panggilannya, setia kepada panggilannya, ya. Jadi kita harus setia dalam panggilan kita sampai akhir. Jemaat di Smyrna, ya, supaya tetap setia kepada panggilannya. Jadi sesulit apapun keadaan yang menghimpit kita hari-hari ini, mungkin kita berpikir, Bu, saya pingin, tapi ini kan dalam masa resesi lah atau gimana lah, ya, kita suami saya habis di PHK, mungkin kita nggak ada pekerjaan. Tapi saudara, saya mau katakan pada saudara, jangan takut dan jangan khawatir dengan semua itu. Kalau Tuhan gerakkan hati saudara untuk menabur, lakukan saja, ya, sesuai dengan apa yang ada pada saudara, tabur aja. Saudara, saya percaya Tuhan akan yang menggerakkan, Tuhan yang menyuruh itu, menugaskan, dia bertanggung jawab, dan dia yang akan menyediakan upah. Saudara, sedikit sharing dari di masa-masa pandemik ini, justru Tuhan itu menyuruh kami untuk melakukan hal yang bertentangan dengan logika sebenarnya, ya. Mengapa tidak? Pada saat masa-masa seperti ini, banyak kan kita harus banyak minum air, kita harus makan makanan yang bergizi, kita harus tidak boleh telat makan, cukup tidur dan sebagainya. Pada umumnya kan begitu anjurannya, ya, supaya jaga imun kita tetap sehat. Tapi saudara tahu apa yang Tuhan ingin kepada kita lakukan mulai tanggal 1 bulan Mei kemarin sampai tanggal 31. Tuhan suruh kita berpuasa selama sebulan. Secara manusia minum hanya sedikit, makan cuma sekali, ya. Dan Tuhan suruh memberi makan orang, jalan-jalan, menginjili mereka. Lalu saudara, ini enggak makan, lemes, capek, panas, bergaul dengan mereka. Secara logika itu mudah sekali untuk dapat kena virus, ya kan? Tetapi kalau saya mau saksikan, kalau Tuhan yang suruh, dia bertanggung jawab cover kita, tubuh, jiwa, roh kita terjamin. Itu yang menyebabkan kenapa saya tidak pernah takut dengan apapun kalau memang Tuhan sudah suruh dan Tuhan gerakan. Jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir, ya, kalau memang Roh Kudus gerakan untuk kita menabur, walaupun kita masih hanya punya uang sangat pres, ya, ngepres sekali, sudah jangan berhemat. Tuhan bilang jangan berhemat, tapi lakukan aja. Ingat, saya pernah khotbahkan tentang seorang janda Sarfat, ya, dia menabur, dia memberkati Elia pada saat dia sendiri pas-pasan. Tapi di saat itulah Tuhan akhirnya memelihara dia pada masa selama kelaparan dengan ajaib, ya. Karena itu kalau saudara percaya kepada Tuhan, tetap hidup dalam panggilannya. Karena saat saudara hidup dalam panggilannya, apapun keadaannya, saudara pasti tetap terpelihara, saudara akan terlindungi, dan saudara akan mengalami terus productivity. Ada perkembangan. Tuhan akan membuat pekerjaan saudara semakin berkembang. Tuhan akan membuat pelayanan saudara semakin meluas. Puji Tuhan, saudaraku, di bulan kemarin
bulan kemarin pada waktu kita berpuasa masih 8 hari ya, kita masih dapat 8 hari berpuasa, Tuhan berikan satu suddenly kejutan yang tiba-tiba. Saya ditemukan dengan teman-teman yang ada di Eropa. Ringkas cerita, saya diberikan kesempatan pelayanan di Eropa lewat Zoom ya, memberkati bangsa-bangsa dari Amerika, dari Swiss, dari Inggris, dari Belanda, dari Afrika, dari banyak ya, pokoknya dari beberapa daerah, dari berbagai bangsa, mereka berkumpul bersama-sama. Dan di situ saya baru ingat bahwa 5-6 tahun yang lalu Tuhan pernah bicara itu, hidup dalam habitat, hidup dalam panggilan. Setelah saya belajar untuk mengikuti didikan Tuhan, dan walaupun dengan air mata tapi terus menabur, maka Tuhan akan buat saya pulang dengan sorak-sorai. Banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya sejak saya hidup betul-betul dalam habitat, dalam panggilan Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati saya dengan unit mobil. Tuhan memberkati saat ini membawa kita pelayanan ke bangsa-bangsa. Ini benar-benar apa yang pernah Tuhan katakan, terlalu sedikit engkau menjadi hambaku, memelihara umatku Israel, tapi aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Saudara, kalau jujur ya, hari-hari ini wow, benar-benar tuaian besar, benar-benar tuaian besar. Tuhan kirim banyak jiwa-jiwa. Kita harus melayani mulai pagi sampai jam 1, jam 2. Saudaraku, melayani lewat Zoom, lewat udara. Ada jiwa-jiwa yang membutuhkan akan Tuhan, haus akan Tuhan. Saudara, Tuhan akan membawa productivity, Tuhan akan membawa peningkatan, dan areal pelayanan kita terus diperluas. Dan saya percaya ini janji Tuhan. Pertama di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi ya, sampai ke bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Yang ketiga sekarang saya ingin sampaikan, apa lagi yang harus kita siapkan untuk kita diangkat ya. Saya nggak tahu apakah ini nanti bisa sampai selesai. Kalau tidak ya saya akan bagikan mungkin 3 aja hari ini. Yang selebihnya mungkin next ke depan saya akan bagikan selanjutnya 3 lagi, untuk bagaimana kita menyiapkan diri kita sebagai standar untuk kita bisa diangkat ya. Yang ketiga, kita harus bawa jiwa-jiwa ya, seperti di jemaat di Efesus, di Laodikia. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara, jangan kita berbangga kalau hari ini mungkin secara jasmani engkau diberkati Tuhan ya, seperti jemaat di Laodikia, mereka tidak kekurangan satu apapun yang baik secara jasmani. Tetapi Tuhan bilang apa? Engkau itu miskin, buta dan telanjang lagi. Sudah miskin, buta dan telanjang. Why? Yes. Jadi gini saudara, ada begitu banyak gereja-gereja ya yang mengalami seperti di Laodikia ini. Mereka merasa dirinya sudah seperti yang Tuhan inginkan. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan. Tapi sebenarnya dia itu kekurangan, dia itu miskin, dia itu telanjang, dia itu buta. Buta dalam hal apa? Bukan tidak bisa melihat, tapi buta lawatan, tidak mengerti bahwa ini Tuhan lagi apa sih sebenarnya. Yes, pokoknya jalan aja ya. Gak bisa seperti itu. Kita harus bergerak, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau apa? Ya itu yang kita jalani, kita ikuti. Ya, jadi kita harus mengerti tanda-tanda zaman. Kita tidak buta visi, kita tidak buta lawatan. Atau mungkin kita berpikir, oh kami kaya, kami tidak kekurangan apapun. Saudara, ada begitu banyak orang yang
mereka tidak mengerti bahwa dirinya itu sebenarnya miskin damai sejahtera. Mereka punya uang banyak tapi tidak punya damai sejahtera. Mereka punya deposito, mereka punya rumah besar, tetapi tidak ada sukacita. Itu yang disebut Tuhan sebagai orang miskin. Orang kaya itu bukan dari apa yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam, yang di luar dirinya. Kekayaan yang dinilai Tuhan itu adalah kaya di dalam hatinya. Limpah kasih, limpah damai sejahtera, ada begitu buah roh ada di dalam dirinya, sehingga dia bisa mengimpartasi itu kepada orang lain. Itulah orang yang berkelimpahan, ya. Dimulai dari roh, selalu dimulai dari roh. Dan Tuhan ingin kalau saudara benar-benar diangkat, saudara harus bisa mengeluarkan yang sudah tadi loh. Kalau hati kita kaya dengan kemurahan, kaya dengan cinta Tuhan, kaya dengan damai sejahtera, kaya dengan kasih Yesus, maka tidak mungkin kalau saudara ketemu jiwa diam aja dan dibiarkan orang itu tertati-tati, kelaparan, ngesot, ya, ngerai di sampah, dan saudara diem aja. Nggak mungkin itu, saudara, ya. Tuhan nggak ingin orang-orang yang akan dijadikan mempelai Kristus, mempelainya itu seperti itu. Tetapi orang-orang yang akan diangkat adalah orang-orang yang dia suka membawa jiwa. Dia seorang penuai jiwa. Kalau hari-hari ini kita bukan seorang yang sedang melakukan amanat agung Kristus, mumpung masih ada waktu, segera saudaraku minta, Tuhan beriku hati seperti hatimu, berikan aku mata seperti matamu, supaya aku bisa memandang tuayan yang ada di sekitarku, sehingga sekalipun kita melihat orang miskin tetapi buta, tidak tahu apa yang harus aku kerjakan, sementara dia sudah batuk-batuk, dia masuk angin, dia muntah-muntah karena kelaparan, dan kita hanya lewat seperti itu aja. Itu orang buta, saudara. Udah tahu di depannya ada orang yang membutuhkan, atau mungkin bukan orang miskin, tapi banyak orang-orang yang tersesat, hidup dalam dosa, dan kita biarkan mereka, ya, hidup dalam dosa, dan kita biarkan mereka. Saudaraku, itu buta. Kita harus ingatkan mereka, kita harus tegur mereka. Kalau betul-betul kita mencintai mereka, bawa mereka pada kebenaran, ya. Jadi kita bawa kepada kebenaran. Di hari-hari ini Tuhan cari jiwa-jiwa atau gereja Tuhan yang bisa terus produktif, dalam arti dia aktif mencari jiwa, aktif berdoa untuk bersyafaat, bukan berdoa untuk diri sendiri loh. Berdoa buat orang lain, berdoa untuk pemerintahannya, berdoa buat para pendeta-pendeta, penginjil, ya, pelayan-pelayan Tuhan yang di desa-desa, di daerah-daerah terpencil. Kita harus doain mereka. Doa buat saudara-saudara kita yang sakit COVID di rumah sakit, doa untuk para dokter-dokter, perawat-perawat, dan berdoa buat siapa saja yang mereka ditunjukkan ke kita dan kita tahu mereka sedang kesusahan, mereka sedang dalam belenggu, mereka terikat, mereka kena narkoba dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang perlu kita layani. Dan kalau kita dalam hari itu ditemukan dengan mereka, itu maksudnya Tuhan suruh saudara untuk menolong mereka. Mungkin kita berpikir, loh Tuhan, kenapa kok ada orang yang susah hidup di jalan, ada orang yang kaya, ini gimana? Terus Tuhan bilang, karena aku sudah mengirim kamu di dekat mereka, jadi kamu yang harus memelihara hidup orang-orang itu. Jadi saudaraku, Tuhan berharap hari-hari ini gereja untuk bisa menjadi bangkit dan menolong mereka, baik dalam doa maupun dalam memberitakan Injil, tunjukkan jalan kebenaran dan hidup pada mereka. Ya, mungkin kita berpikir, aku pingin Bu, tapi aku takut gak bisa. Saudara, boleh, harus belajar. Minta Tuhan berikan aku hati untuk kepada melayani mereka yang kekurangan, yang belum di dalam Tuhan. Pasti Roh Kudus akan menolong kita. Tapi kalau saudara hanya ingin aja dan tidak keluar rumah, ya saudara tidak akan bisa. Begitu saudara ingin, saudara bawa 1-2 bungkus makan, saudara pergi ke jalan dan saudara cari orang-orang yang digerakkan Tuhan, injili mereka, tunjukkan mereka pada jalan kebenaran, dan setelah itu berkati mereka dengan makanan ala kadarnya yang saudara bisa lakukan. Lakukan 1 hari, setiap hari kepada 1 orang, itu luar biasa.
Saudara sudah siap menjadi mempelai Kristus. Kenapa? DNA Tuhan, DNA kekasih kita itu adalah jiwa. Kalau saudara rasakan detak jantung Yesus itu adalah jiwa, tidak ada yang lain. Nah, kalau dia pasti dong, dia akan cari mempelai yang sama kesukaannya dengan apa yang dia rasakan. Kalau Tuhan suka jiwa, kita harus belajar juga suka jiwa. Kalau kita ingin diangkat jadi mempelainya, apa yang Yesus suka, kita juga harus belajar untuk suka juga, mencintai juga. Apa yang Yesus tidak suka, kita juga berusaha untuk tidak suka. Belajar, mulai baca banyak firman. Apa yang Yesus suka ya? Apa yang Yesus suka? Oh, Tuhan Yesus suka disembah. Saudara banyak nyembah. Ya, Yesus suka jiwa, saudara cintai jiwa-jiwa. Tuhan Yesus suka begini begitu, saudara ikuti semuanya. Saudara orang yang akan diangkat oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus bertobat setiap hari. Ya, bertobat setiap hari dan jaga cinta mula-mula. Jangan sampai kita melakukan aktivitas pelayanan, kita melakukan kegiatan-kegiatan bekerja dan semuanya itu hanya karena rutinitas. Sebagai seorang yang hanya rutinitas, saudara tidak diangkat. Tapi saudara lakukan sungguh-sungguh dengan gelora, dengan cinta. Kalau saudara sungguh-sungguh ada cinta, kalau saudara dulu pernah pacaran ya, jatuh cinta, kalau kita mau ketemu sungguh-sungguh rindu, janjian jam 7 misalkan, jam 5 sudah mandi, sudah milih baju ya, jam 6, jam setengah 7 kita sudah datang. Padahal setengah belum, pada 1 jam, setengah jam sebelum hari yang ditetapkan kita sudah ready. Nah, dengan Yesus gimana? Apakah kita juga begitu? Janjian di gereja, oh jemaat kumpul nanti jam 8 kita akan beribadah, jam 9 baru datang. Apakah itu ada gelora cinta? Apakah seperti itu Tuhan akan angkat kita? Ayo kita mulai, saudara. Kita benahi, kita rombak total bagaimana supaya Tuhan katakan bahwa ya, aku tahu bahwa ternyata engkau mencintai aku. Sesibuk apapun aktivitas kita, tapi kalau udah komitmen Tuhan, pokoknya setiap jam 12 siang aku akan datang kepadamu. Entah itu cuma 10 menit, 15 menit, aku akan break semua pekerjaanku dan saya akan ngedip bersama engkau, aku berdoa bersama engkau. Saudara, itu nilai mahal di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu anakku ini lagi sibuk-sibuknya, kok sempat-sempatnya dia lowongkan waktu buat bertemu dengan aku. Dan saudara, kalau seandainya saudara begitu gimana? Saudara seorang istri, saudara seorang suami, seorang anak, seorang tua, ya, tahu kalau anak saudara, suami saudara, istri saudara lagi sibuk banget, tapi sempat-sempatnya dia WA saudara dan katakan, ya udah makan belum hari ini? Lalu saudara rasakan apa? Wah, ternyata aku selalu ada di hatinya, dia begitu mencintai aku. Yesus juga demikian, saudara. Sesibuk apapun, kalau saudara udah komitmen, itu waktu yang terbaik, off sebentar, saudara datang kepada Tuhan dan katakan, aku ucapkan syukur Tuhan, engkau sudah buat hidupku, pekerjaanku lancar semua, karena Tuhan aku mengucap syukur. Thanks Jesus. Mungkin gak lama saudara, tapi diangkat dari hati yang dalam. Selesai, gak ada seperempat jam mungkin, terus kembali aktivitas. Saudara, Tuhan akan katakan, nah, I love you too. Dan itu orang-orang yang dirindukan, dicintai Tuhan, dan pasti dia akan diangkat oleh Tuhan. Saudara mau kan? Mari kita belajar seperti itu, selalu merindukan. Di mana kita berada selalu ada Yesus di situ. Di pikiranku ada Yesus. Saat kita makan, saat kita mandi, saat kita melakukan apapun, apakah Yesus selalu ada bergetar di hati kita? Masihkah ada cinta di hatimu? Itu pertanyaannya. Yang ketiga, saudara, Tuhan ingin cari orang-orang yang selalu rindu akan jiwa. Selalu kerinduannya selalu jiwa dan jiwa. Dia selalu, karena dia tahu bahwa jiwa itu adalah kesukaan Raja, kesukaan Yesus, maka dia akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sukai. Mari kita belajar juga, ya, cari tahu, belajar banyak. Hari-hari ini belajar banyak. Jujur saya hari-hari ini belajar, diajari Roh Kudus banyak, baca firman banyak, berdoa banyak, baca firman, sampai
gak pernah, jarang keluar rumah, bukan karena memang disuruh at home ya. Ada waktunya kita berdoa, bergumul, berdoa bersama-sama dan baca firman. Tapi tetap saya sempatkan untuk selalu bisa bersosialisasi dengan jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan hari ini karena waktu. 3 hal aja. Ya, saya janji tadi ada 7, jadi yang lainnya nanti akan saya sambung minggu yang akan datang. Tetaplah di channel ini, saudara. Saya percaya kalau saudara tetap rindu kepada Tuhan dan ingin diangkat Tuhan, nanti sudah lakukan aja 3 hal ini ya. Nanti di depan saya akan bagikan yang selanjutnya, dan saya rindu, saya berdoa supaya tidak ada satupun di antara kita yang tertinggal, tapi kita semua diangkat di awan-awan permai dan kita bisa bertemu muka dengan muka, kita masuk dalam pernikahan pesta anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat satu pujian. Apakah selama ini kita melayani Tuhan atau kita mengiring Tuhan hanya karena sekedar kewajiban saya sebagai seorang Kristen, atau karena saya sungkan dengan tetangga, saya harus pergi ke gereja beribadah, atau karena sungguh-sungguh saya membutuhkan Yesus dan saya mengasihi Yesus. Saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Tuhan ingin apapun yang kita lakukan atas dasar cinta kepada Yesus. Saudara membagi makanan karena saudara cinta Yesus. Saudara berdoa karena saudara cinta Yesus. Saudara membayar perpuluhan juga karena saudara cinta Yesus. Saudara beribadah, membaca firman juga karena cinta akan Yesus.
apakah selama ini kita sudah mengembangkan talenta-talenta, atau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, sibuk dengan urusan kita nggak peduli dengan orang lain yang sudah mau mati, orang lain yang mau masuk neraka, dan kita katakan I don't care, saya nggak peduli, saya juga susah. Tapi Tuhan bilang pada saat ini, saudara, kalau sungguh-sungguh kau ingin diangkat, mari pilihlah seperti yang Tuhan mau. Cintai orang-orang yang lemah yang ada di sekitar. Hidup dalam habitat yang Tuhan tetapkan. Kalau saudara memang suka berdoa, doakan orang-orang yang ada di sekitar. Kalau saudara suka memuji Tuhan, memujilah dengan sungguh-sungguh, supaya orang-orang yang mendengarkan suaramu, mereka akan dijamah hatinya oleh Tuhan. Oh saudara suka masak, masaklah dengan enak dan cinta. Maka orang-orang yang akan makan makanan saudara, mereka akan menjadi sembuh walaupun tidak didoakan. Itu yang akan Tuhan buat dalam hari-hari ini. Karena Dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu kita mengerjakan tugas misi, memberitakan Injil ini dengan tanda-tanda dan mujizatnya, supaya makin cepat tuayan ini dikerjakan. Mari saudara kembali ke habitat. Jangan lakukan apa yang Tuhan gak suruh, tapi lakukanlah apa yang Tuhan ingin saudara perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidikilah hati kami Bapa. Mungkin ada hal yang kurang berkenan, Tuhan pulihkan, sempurnakan dan didik kami Tuhan, agar kami memiliki karakter seperti yang Engkau mau. Biar 3 hal yang kami dengar pada saat ini boleh membekali kami untuk kami lakukan, untuk mempersiapkan hidup kami, agar kami semua diangkat oleh Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terus berbicara walau hamba sudah berhenti berkata-kata. Roh Kudus-Mu akan terus membimbing umat-Mu, membimbing gereja-Mu, mengerjakan dan menuntaskan tugas ini sampai selesai, sehingga semua tugas bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Tuhan, mampukan kami, urapi kami ya Roh Kudus kepada umat-Mu pada saat ini, mulai dari anak-anak kecil, pemuda, remaja, dan orang-orang dewasa. Urapi dengan kuasa-Mu. Kami percaya Pantekosta ketiga itu akan terjadi. Kami akan melihat di mana sorga akan turun ke bumi. Kuasa-Mu dinyatakan, berkat-Mu dicurahkan, mujizat akan terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ya, berikan kami hati seperti hati-Mu yang mau memiliki belas kasihan pada jiwa-jiwa. Berikan kami mata seperti mata-Mu ya Tuhan, agar kami bisa memandang tuayan yang ada di sekeliling kami, bahwa kaki kami melangkah berjalan menuju rencana-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan menurut kehendak kami. Tuntun setiap langkah hidup kami. Jangan buat kami hanya memikirkan diri kami, tapi berikan kami hati yang mengasihi pada jiwa-jiwa. Terpujilah nama-Mu. Berikan kami hati yang bijaksana, agar kami bisa menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu. Makasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu, sebab Engkau baik. Teraikan firman ini dalam hati kami ya Tuhan. Terus berkaryalah di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara kami ada yang sakit hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur dan darah Yesus. Mereka jadi sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban
segala sakit penyakit. Tuhan berkuasa atas segala persoalan kami. Tuhan tunjukkan agar umatmu memiliki pengalaman iman bersamamu, agar iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, pujilah namamu. Bawa kami dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Tidak ada satu pun di antara kami yang akan dilewati lawatan. Kami tidak akan hanya melihat, menonton, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami akan mengalami lawatan. Kuasa Pentakosta ketiga. Terima kasih Yesus. Pujilah namamu. Karena lama sekina lama syakana. Terima kasih Allahku, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berkati saudara dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan engkau menyinarkan wajahmu dan memberkati umatmu dengan kasih karunia. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dengan hidup mereka dibuat Tuhan berhasil. Mereka akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.